Banyak orang bermimpi bisa tinggal di Eropa, menikmati kehidupan nyaman, udara bersih, dan sistem sosial yang tertata rapi. Tapi bagi kehidupan gadis asal Belgia, justru Indonesia lah yang akhirnya jadi rumah dan membuka jalan karirnya. Uniknya, semua itu berawal dari sebuah keputusan kecil yang tak disengaja saat liburan. Awalnya cuma liburan, tahun 2007. Kehidupan yang waktu itu baru berusia 13 tahun, datang ke Indonesia untuk liburan selama 2 bulan. Tinggal di rumah nenek, awalnya semua terasa menyenangkan. Tapi seiring waktu, rasa bosan mulai muncul. Masa di rumah nenek terus sih? Aku pengennya main, pengennya ngelakuin sesuatu, kenangnya. Karena ingin mengisi waktu, ia mulai mencari kegiatan yang bisa dilakukan. Tertarikkah ia pada dunia modeling sejak dulu? Bisa jadi. Saat itulah ia berniat untuk ikut les modeling di dekat rumah nenek. Namun ternyata, les modeling itu mensyaratkan minimal 3 bulan keikutsertaan, sedangkan waktu tinggalnya di Indonesia tinggal 2 minggu. Rasanya sayang jika harus bayar mahal untuk waktu yang singkat. Ketemu iklan lomba modeling. Tanpa disangka di hari-hari menjelang kepulangannya, kehidupan melihat sebuah iklan. Lomba modeling. Bertajuk Fresh Multi-Talented, 2007. Waktu itu aku mikir, wah ini menarik juga, apalagi gratis. Aku langsung bilang ke mama, "Ma, aku mau ikutan dong." Dengan izin ibunya, ia pun mendaftar dan lolos masuk nominasi. Namun untuk mengikuti babak selanjutnya, peserta diminta membayar 500.000. Disinilah tantangan muncul. Mama awalnya nolak. Katanya, ngapain bayar? Ini nggak jelas. Tapi aku ngerasa banget, ini tuh kayaknya buat aku. Aku punya feeling kuat waktu itu, ujarnya. Ia bahkan sempat nego dengan ibunya, menggunakan momen ulang tahun sebagai alasan. Aku bilang, sebentar lagi ulang tahunku. Aku nggak minta apa-apa, cuma mau ini doang. Please, Ma. Akhirnya ibunya luluh. Dan menanglah. Singkat cerita, ikut lomba tersebut. Siapa sangka, dari ratusan peserta yang mendaftar, dia keluar sebagai juara 1. Aku juga bingung kenapa aku yang menang. Tapi mungkin karena aku benar-benar niat dan punya rasa penasaran besar waktu itu, katanya sambil tertawa. Kemenangan ini bukan cuma jadi pengalaman tak terlupakan, tapi juga menjadi titik awal yang mengubah arah hidupnya. Hidupan mulai lebih sering ke Indonesia, terlibat di dunia modeling, dan perlahan, Indonesia menjadi rumah kedua yang akhirnya permanen. Dari kejadian iseng, jadi jalan hidup. Apa yang dialami kehidupan adalah contoh bagaimana hal-hal besar bisa bermula dari langkah kecil yang tidak direncanakan. Sesuatu yang dimulai hanya karena bosan dan iseng, ternyata membawanya pada petualangan hidup yang sama sekali baru. Kalau waktu itu mama nggak ngizinin, mungkin ceritaku sekarang beda banget. Tapi ternyata, instingku waktu itu bener, pungkasnya. Lu yang dari Belgia itu. Kenapa lu memutuskan untuk tinggal di sini? Padahal kan enak banget ya menurut gua di Belgia itu. Enak. Di sini juga enak tapi. Kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya aku pindah tuh nggak sengaja. Lu tahun berapa pindah? 2008 akhir. 2008. Itu umur lu berapa? 14 mau 15. Ih, itu kan lagi remajanya dan biasanya kan lagi happy-happynya ya sama teman-teman di situ mungkin. Iya. Terus? Jadi tahun 2007 aku liburan ke Indonesia kan. Terus singkat cerita aku umur 13 kan waktu itu. Umur 13 terus bosen gitu. Masa di rumah nenek terus sih gitu kan. Kayak pengennya main, pengennya ngapain kayak gitu. Soalnya aku 2 bulan kan di sini. Terus singkat cerita aku tadinya kayak mau ngambil kayak les modeling gitu, les modeling. Terus aku adalah satu les modeling dekat rumah nenek gitu. Terus katanya itu kayak kalau mau les tuh minimal 3 bulan. Dan waktu itu tuh aku masih kayak tinggal 2 minggu di sini. Jadi kayak sayang lah duitnya gitu kan. Betul. Betul. Terus pas aku mau pulang tiba-tiba aku lihat kayak ada iklan gitu, Fresh Multi-Talented 2007 gitu. Kayak lomba modeling gitu. Terus kayak aku ambil aja kan. Pas aku ambil kayak menarik nih ada lomba. Terus aku masih di Indonesia saat itu. Terus aku bilang mama aku mau ikutan dong gitu. Terus kayak udah ikutan, gratis soalnya kan boleh. Ikutan masuk nominasi. Amazing. Untuk nominasi ternyata buat kayak babak selanjutnya harus bayar ke 500.000 atau apa gitu? Ya gitulah, mereka mau cari cuan juga. Duit pembangunan lah ya. Iya mungkin. Ada di sekolah tuh biasanya ada gitu tuh duit pembangunan guys. Terus abis itu aku bilang sama mama aku boleh ikutan gak? Terus mama kan bilangnya kayak ngapain kalau harus bayar, kayak ini gak bener. Terus aku ada feeling kayak ini nih buat gue nih gitu. Terus aku kayak mohon-mohon gitu. Iya, lu ada insting kayak ini gue bagus nih ntar di sini. Iya, kayak gue pengen banget nih, gue penasaran gue bisa ini nggak ya gitu. Terus akhirnya aku kayak, ma please, ini kan bentar lagi ulang tahun aku, please ini aja deh, gue nggak minta apa-apa, cuma ini doang gitu. Akhirnya kayak udah deh gitu kan. Singkat cerita aku menang.
Aku menang. Juara 1. Juara 1. Dari berapa peserta yang lu inget? Enggak. Ribuan? Puluhan kan? Enggak. Mungkin kayak ratusan lah gitu awalnya gitu. Dan lu yang menang. Aku menang. Aku juga bingung kenapa. Tapi nyokap tetap ngeluarin 500.000 nih. Ngeluarin. Kini, bertahun-tahun setelah momen kecil itu, kehidupan bukan hanya menetap di Indonesia, tapi juga telah menjadi bagian dari dunia, yang dulu hanya dilihat sebagai iseng-iseng liburan. Ceritanya menjadi pengingat bahwa kadang pilihan hidup terbesar justru datang dari keputusan spontan dan keberanian untuk mengikuti insting. Dari Belgia ke Indonesia, dari lomba modeling iseng hingga juara, dari rasa bosan hingga menemukan panggilan, hidup kisah kehidupan. Membuktikan bahwa tak ada hal yang benar-benar kebetulan. Mungkin memang sudah jalannya. Dan siapa tahu keputusan kecilmu hari ini adalah awal dari cerita besar yang akan kamu jalani esok. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.